Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 53, Dua Tersangka, karya Via Raya. Bos, bangun bos. Kita sudah sampai di alamat selanjutnya, kata Lion membangunkan Iko Sagon dengan nada suara yang cukup pelan. Meski terdengar seperti suara bisikan, tetapi Iko Sagon bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Pria itu menggerakkan tubuhnya dengan kedua tangan yang direntangkan. Pukul berapa sekarang? Tanya Iko Sagon dengan suara khas orang bangun tidur. Sekarang pukul 3:45 bos. Jawab Lion sambil menatap jam yang termelingkar di pergelangan tangan kirinya. Kenapa lama sekali? Bukankah jaraknya tidak terlalu jauh? Tanya Iko Sagon cukup terkejut. Ia pikir perjalanan hanya akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Tetapi ternyata memakan waktu hampir 2 jam. Ternyata cukup jauh dan kondisi jalanan juga becek, sempit bos. Jadi kami tidak bisa menaikkan kecepatan dan hanya menggunakan kecepatan rendah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jelas Lion. Perjalanan dari rumah mendiang kakek dan nenek Teona ke kampung halaman Bisudan memang tidak terlalu jauh. Namun, kondisi jalanan yang sempit dan ada beberapa desa yang kondisi jalanannya belum diaspal cukup mengganggu. Terlebih kemarin turun hujan, jadi pelan-pelan adalah pilihan yang terbaik. Tapi bos, apa kita perlu menunggu 1-2 jam lagi untuk menunggu waktu semua orang bangun tidur? Tanya Lion khawatir akan mengganggu tidur semua orang. Iko Sagon nampak bingung. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya, tetapi mendengar ucapan anak buahnya ada benarnya juga. Tidak mungkin bukan kalau ia menggedor-gedor pintu sebelum subuh tiba. Baiklah, kita tunggu 2 jam lagi, sahut Iko Sagon memutuskan. Pria itu kembali memejamkan matanya sekadar memanfaatkan waktu yang ada. Ia harus menabung energi untuk bertemu dengan istrinya kalau ia mendapat penolakan. Kenapa aku tidak bisa tidur lagi? Keluh Iko Sagon dalam hati. Pria itu mengeluh pelan karena berulang kali mencoba untuk tidur tetapi tidak bisa. Manik matanya sudah terbuka lebar karena dibangunkan sebelumnya. Kenapa bos? Tanya Lion khawatir. Aku ingin tidur lagi, tapi tidak bisa, sahut Iko Sagon. Apa bos mau mendengarkan musik? Fox bilang Nyonya Theo suka sekali menyalakan musik balad ketika di dalam mobil. Tawar Lion berulang kali dengan mendengarkan musik bisa membuat bosnya kembali mengantuk. Benarkah? Tanya Iko Sagon dengan raut wajah yang langsung bersinar. Iya bos, kata Fox sih begitu, jawab Lion mengangguk. Baiklah, coba kau nyalakan lagu balad, barangkali saja aku benar-benar bisa tidur, kata Iko Sagon. Lion langsung menyalakan musik sesuai apa yang disarankan. Sedangkan Iko Sagon mulai meresapi sambil membayangkan kebersamaannya bersama Teona sebelumnya. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Teona, bisik pria itu dalam hati. Ia melipat kedua tangannya di depan seolah sedang memeluk Teona, memejamkan matanya erat seolah sedang menikmatinya. Tidak lama kemudian, Lion mulai mendengar suara dengkuran halus dari arah belakang. Semoga di alam mimpi bos bisa bertemu dengan Nyonya Theo, harap Lion.
2 jam kemudian, sesuai rencana Lion membangunkan Iko Sagon lagi. Ia tidak boleh melewatkan 1 menit pun jika tidak ingin dimarahi bosnya. "Apa sudah pukul 6? Tanya Iko Sagon sambil menguap. "Belum bos, lebih tepatnya pukul 6 kurang 5 menit, jawab Lion. "Bagus, kalau begitu kita turun sekarang." Iko Sagon bergegas turun tanpa menunggu Lion membukakan pintu. Ia sudah tidak sabar ingin memastikan keberadaan istrinya di sana. "Silakan bos." Lion mempersilakan Iko Sagon agar berjalan lebih dulu. Kemudian ia mengikutinya dari belakang. "Kalian semua tunggu di sini," lanjut pria itu pada anak buahnya. "Siap, Kapten," serentak semua anak buah. Lion bergegas menyusul Iko Sagon. Mereka berjalan melewati pagar bambu pembatas rumah itu. Meski rumahnya masih terlihat sangat jadul, tetapi suasananya benar-benar nyaman. Udaranya pun terasa sangat menyegarkan jika dihirup. Tidak seperti di kota yang sudah terkontaminasi dengan asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Lion melangkah 2 langkah ke depan dan mengetuk pintu. "Permisi," kata pria itu. Tidak perlu menunggu lama, mungkin sekitar 5 detik pintu sudah dibuka dari dalam. "Siapa ya?" tanya seorang wanita berusia 2 atau 30-an. "Siapa, Dek?" terdengar suara seorang pria dari dalam. "Ada tamu, Mas," sahut wanita itu. Tidak lama kemudian, seorang pria keluar dari dalam. Tatapan matanya langsung tertuju pada Lion dan Iko Sagon yang berdiri tidak jauh dari pintu. "Kalian siapa dan cari siapa?" tanyanya. "Saya Lion dan kedatangan kami ke sini untuk mencari bisudan," sahut Lion sambil mengulas senyum kaku. "Ibu tidak ada di rumah. Sudah lama ibu bekerja di kota Heaven dan belum pulang. Biasanya ibu hanya akan pulang 1 tahun sekali," jelas pria itu. "Kalian tidak sedang berbohong, kan?" tanya Iko Sagon dingin. "Tidak, memangnya kalian mencari ibu ada masalah apa?" tanya pria itu. Puluhan tahun bisudan bekerja di kota Heaven, ini untuk pertama kalinya ada orang yang datang ke rumah mencarinya. Jadi, ia cukup terkejut dan penasaran. "Tidak ada masalah apa-apa, kami hanya ingin mencari Nyonya Theo yang pergi dari rumah bersama bisudan. Jadi kami pikir bisudan membawa Nyonya Theo ke sini," sahut Lion menjelaskan. "Oh, begitu. Ibu memang pernah cerita tentang Non Theo, tapi ibu dan Non Theo tidak datang ke sini," ujar pria itu tiba-tiba berubah khawatir. "Jadi bagaimana, bos?" tanya Lion bingung. "Kita pulang saja. Masih ada 2 tersangka yang kemungkinan menyembunyikan Theo," sahut Iko Sagon membalikkan tubuhnya dan bergegas pergi. Pria itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beruntung, Lion bersikap sopan dengan pamit terlebih dahulu sebelum pergi. "Siapa 2 tersangka yang bos maksud?" tanya Lion penasaran. "Casey dan Wolf. Jadi sekarang kita kembali dan langsung menuju Phoenix Corporation untuk menemui Casey terlebih dahulu. Aku yakin Theo pasti disembunyikan wanita itu," jelas Iko Sagon dengan raut serius dan tangan yang terkepal kuat. "Baik bos, saya mengerti," tegas Lion. Pria itu bergegas masuk ke dalam mobil setelah membukakan pintu untuk Iko Sagon. Ia mengemudikan mobilnya kembali ke kota Heaven. Hingga 6 jam kemudian, mereka sampai di Phoenix Corporation. Iko Sagon sudah berada di depan resepsionis. "Aku belum melakukan janji temu, tapi kau bisa katakan padanya kalau Osa, suami Theo, ingin bertemu."
Semula Lion yang menghadap ke resepsionis untuk menanyakan ruangan Cassiopeia berada. Namun, seberapa keras usahanya tetap tidak berhasil. Awalnya, pria itu hendak menggunakan cara lain, tetapi Kosagun bergegas mencegahnya karena tidak ingin membuat keributan dan membuat malu. "Baiklah, tunggu sebentar," balas resepsionis itu. Resepsionis meraih telepon dan menghubungi Cassiopeia. "Selamat siang, Bu. Di sini ada orang yang bernama Osa ingin bertemu dengan Ibu. Katanya sih dia suaminya Nyonya Theo. Suruh dia masuk." Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.